jadi kalau berantem sih enggak, kemarin kan suami saya yang ngobrol banyak ya, saya kan baru ketemu lagi sama anak saya tuh. Jadi saya fokus ngasuh anak saya dan suami saya coba cari jalan tengahnya. Gimana Mas katanya? Jadi dia intinya pengen ganti rugi. Udahlah, sekarang ambil aja, tapi harus ada nominal 35 juta. Kakak ipar saya juga pernah ngomongkan karena dia bersikap kayak gini karena chat saya yang di Instagram kan. Ya saya nggak nutupin teh, saya emang kesel waktu itu kan. Sempat ngechat di Instagram ada tuh ya kayak ngebahas masalah anak doang di situ. Cuma kakak ipar saya kayak ngerasa kesinggung entah gimana gitu. Emang saya ngaku di situ saya salah teh. Emosi. Ya wajar lah manusia. Nah namanya anak diambil gimana sih? Udah beberapa kali coba dicari jalan tengahnya sama keluarga tapi nggak ketemu juga. Dari keluarga atas tetap minta tebusan. Ya kita udah bingung tuh uang segitu, uang dari mana kalau emang minta tebusannya nominalnya segitu. Ngerawat berapa bulan? Apa? Ngerawatnya berapa bulan? 7 bulan atau 8 bulan sih, dari 8 bulan sekarang 1 tahun 4 bulan. Sampai saya kirim bukti ini pas anak saya baru lahirnya ke kakak ipar saya. Ya yang saya bilang ke kakak ipar saya itu anak saya kayak gitu. Lihat ini jelas murni emang benar-benar anak saya gitu. Apa yang Mbak harapkan sekarang jadinya? Ya berharap bisa dapat lagi hak asuh anak saya sih teh. Bisa ngerawat anak saya kayak dulu lagi. Ya walaupun emang dia sebutnya cuma bisa cukup sama anak gitu, cuma kan lebih plong gitu teh hati seorang ibu kan. Assalamualaikum. Ya. Nah ini aku ada kasus Bu, ini ada ibu kandung yang menitipkan anaknya sama kakak ipar ya Bu. Nah terus karena tadinya dia kerja di Depok, suami istri ini dititipkan, ada Bu suratnya, surat penyerahan bahwa titip rawat lah ya ini gitu, walaupun ini nggak sah ya Bu, cuman tulis pakai materai aja, tulis tangan. Belum pernah ada kelanjutan ke notaris atau ke pengadilan gitu, belum ada progresnya. Nah, dirawatlah sekitar 6-7 bulan. Nah, terus tiba-tiba pada saat anaknya sakit infeksi bakteri di perut. Terus akhirnya setelah operasi ini dia baru tahu bahwa datanya itu udah diganti Bu. Orang tuanya jadi mereka, padahal belum ada proses pengadilan, jadi pemalsuan data. Itu poin pertama. Nah yang keduanya, dia itu Bu ada minta uang tebusan sejumlah 35 juta selama 6 bulan itu. Itu orang tua kandungnya berarti ya? Ini yang lapor sama aku orang tua kandung. Oh oke, ya. Jadi dia mau ngambil kembali karena kan diputusin Bu, katanya harus kalau mau ketemu satu hari aja, nggak boleh lebih dari 1 hari. Terus udah gitu nggak mau dibuku kontrakan sama bapaknya nggak boleh katanya, kayak gitu-gitu. Jadi terlalu banyak aturan. Nah akhirnya waktu itu sempat dijemput jam 2 malam ya Mbak. Iya. Sempat dijemput jam 2 malam. Yang intinya kayak orang tua nih kayak apa ya Bu, nggak memiliki hak lah terhadap anak itu gitu. Nah terus jadi si orang tua ini minta untuk hak asuhnya dikembalikan. Kalau memangnya orang tuanya tidak pernah ada menyatakan dia menyerahkan secara sepenuhnya, terus kemudian tidak pernah ada saksi secara resmi, apakah di depan notaris atau kalau misalnya di depan lawyer atau seperti apa, ya sudah, artinya kan itu kan
itu kan seperti yang sudah biasa kita lakukan ya. Betul. Berarti kan itu ilegal. Iya, ilegal. Ya, dan itu bisa batal secara hukum, secara otomatis ya. Terus kemudian kalau memangnya dia tidak mau tidak mau menyerahkan secara baik, ya sudah tinggal buat laporan saja. Oke. Gitu, ya. Oh, ini soalnya saksinya Pak RT doang. Pak RT nih ya? Pak RT toh. Iya, Bapak kan tapi orang tua kandung ya. Iya, ini orang tua nanti kandung. pada saat datang sudah ada dokumen-dokumen lengkap ya. Yang memang sudah ada surat keterangan bahwa itu adalah anak kandungnya, ya sudah tinggal diselesaikan saja. Mau diselesaikan secara baik, dikembalikan secara baik, atau mau lewat lewat jalur resmi atau kita laporan ke kepolisian. Begitu saja. Bu, izin SKL-nya sama buku pink udah diserahin ke mereka. Ke siapa? Ke si orang tua asuhnya, karena untuk waktu itu BPJS kan sama imunisasi. Iya. Oh ya iya, berarti tapi orang tuanya punya kopiannya kan? Paling minta ke... Kopiannya ada nggak dokumennya atau sama sekali nggak punya? Halo, Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya Bu. Ya paling surat SKL-nya Dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Ibu siapa? Septiani Bu. Ya oke, Ibu Septiani ya. Ya. Ya, dokumen apa yang Ibu punya bahwa itu memang menyatakan bahwa itu adalah anaknya Ibu? Paling nanti saya minta surat keterangan lahir ke puskesmas yang tempat saya melahirkan, Bu. Oh, berarti kemarin aslinya semuanya dikasih ya? Iya, ada berarti di Ibu tidak punya dokumen fotokopinya, nggak ada? Iya, nggak ada, Bu. Oh ya sudah, emang harus ada aslinya ya Mbak ya? Oh, iya, berarti bikin dulu. Kalau dokumen-dokumen tuh harus ada kopiannya. Terus kemudian jangan pernah memberikan dokumen asli kepada orang lain, walaupun itu saudara kita sendiri, gitu ya. Iya Bu. Nah, jadi sekarang, jadi yang harus dilakukan adalah harus punya dokumen secara resmi. Ya, terus kemudian memang itu adalah anak Mbak Suryani. Septiani, nanti Bu. mulai dari situ nanti bisa dilakukan untuk kelanjutannya. Oke. Iya. Baik Bu. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Lia, berarti aku tinggal nunggu dokumen dulu ya Bu, baru jalan ya Bu? Iya. Karena Tunggu dokumennya dulu supaya ada yang dipegang, dokumen yang harus punya. Iya. Oke, baik Bu. Ya sudah. Ya. Makasih Bu Lia. Baik. Sama-sama Mbak Novi. Waalaikumsalam. Nah itu Mbak, makanya tadi aku bilang dokumennya, karena SOP-nya kita begitu. Setidaknya ada inilah ya, ada kita pegangan bahwa emang itu adalah keterangan anak Mbak gitu. Nah aku minta tolong sekarang boleh diurus nggak ya? Ini kan jam 2 nih, masih bisa kan? Bisa gak ke puskesmas? Masih bisa biasanya, kita tutup jam 4. Iya. Gitu. Terus kalau emang sekiranya hari ini selesai, besok saya kesini lagi. Karena saya mau ke Purbalingga ya. Kita mau ke Purbalingga, mau keluar kota. Jadi saya tuntasin ini dulu aja. Iya baik, tadi urus secepatnya paling ya. Surat keterangan lahir sama SKL. Iya SKL. Iya SKL aja. Surat keterangan lahir udah cukup kok. Gitu ya. Bukan kita mau galak, tapi kita harus tegas untuk ini karena gimana pun anak kan dilindungi sama negara dan pemerintah dan Mbak memiliki hak penuh terhadap anak itu gitu. Jadi mau siapapun yang ngambil, mau pejabat apapun, tetap Mbak sepenuhnya itu anak punya Mbak karena Mbak yang melahirkan. Udah berapa lama jadi nggak ketemu? Baru minggu kemarin ketemu ya, dari setelah dia selesai di Tapi udah nggak kenal ya? Dia masih kenal teh. kenal. Kemarin dikira teh ketemu bakal nangis gitu ya. Pas ketemu langsung katanya gitu. Terus pas digendong gitu, diajak jajan, "Embu Nino," katanya gitu. Tahu dia teh sama ibunya gitu kan, gitu. dibiasain. "Embu, ini Embu," gitu kan. Kalau ke ibu asuhnya Mami manggilnya kan. "Embu Nino," kemarin juga gitu. Seneng teh yang namanya ibu cuma bisa ketemu segitu juga ya. Jangka dari 3 bulan ya? Baru ketemu lagi kemarin teh. Karena kita punya etikat baik untuk minta maaf ke kakak ipar masalah chat yang di IG kan. Tapi itu maaf Mbak, saya potong, itu gak kasar. Emang hal itu akan kan ya, kita menegaskan bahwa itu adalah anak kita gitu, dan itu nggak ada kasarnya gitu, kecuali mau maki-maki bahasa kasar ya kan, nggak ada kayak gitu kan? Nggak ada. Kita masih halus lah, masih menghargai sebagai kakak ya. Iya.
Cuma ya karena frontal aja sih teh itu kita bikin chat kayak gitu. Aku paham. Karena yang namanya kangen sama anak ya teh, pas mau ketemu malah gak bisa kan. Sampai terakhir sempat chat ke ibu dia juga, apa kalau misalkan ada kita berdua bilangin apa sih waktu itu? Sampaikan apa namanya, minta uang tebusan 30 juta misalkan bulan ini nggak ada, Bakal ditutup akses. Nggak apa-apa, makanya cepat selesaiin aja ya Mas. Iya. Pemberkasannya hari ini ya, biar kita cepat. Ini udah tanggal berapa? Tanggal 26. 26, kalau bisa besok saya Mbak udah selesai datanya, bilang kita pagi ke sini biar kita tuntasin. Yang penting SKL fotoin ke kita ya. Nanti kalau udah jadi. Iya teh. Gitu. Bismillah sih kayaknya bisa deh Mbak. Karena belum lama gitu loh. Ini kan cuma baru anaknya setahun 4 bulan. Ya pasti datanya masih ada. Yang penting ada tulisan nama, siapa, tanggal lahir, nanti by ini sistem biasanya. Iya teh, coba Gitu. nanti diusahain langsung ke puskesmas. Jadi sih kalau saya lebih cepat lebih baik. Iya, saya juga berharapnya gitu teh, biar bisa kumpul kembali sama anak. Mbak sekarang kerja di mana? Kalau aku sekarang selama pulang ke rumah mama paling serabutan, kalau ada cuci setrika kayak gitu aja. Masnya? Oh, di sini ya? Iya. Oh. Saya di bagian gudang. Oh, oke. Ya sudah, itu aja. Berarti nanti kabarin kita lagi ya Mbak ya, Mas ya? Kabarin ya, kita tunggu kabar baiknya. Karena ini soal anak, makanya kita benar-benar prioritasin gitu. Tadi kita mau handle ODGJ, terus kita mikir, wah ini kayaknya urgent ya, karena ada pengancaman untuk pemerasan gitu, ada sumber uangnya, sedangkan itu nggak boleh. Anaknya makin lama makin besar ya, dan anak itu bukan jaminan Mbak. Iya. Ya, anak itu bukan jaminan. Kalau emang ada yang harus dibayar, ya udah serahin anaknya. Nanti tanggung jawabnya orang tua gimana ya, dicicil, tapi nggak sebesar itu juga ya. Iya, gitu. Kalau kita mau pidanain, biasanya Mbak, malah si yang asuh itu harus ada bon pembeliannya. Benar nggak? Sebesar 10 juta gitu. Kalau kita mau lebih tegas lagi, ya sudah kita bayarkan 30 juta. Tapi ya kita minta bonnya semuanya, ada nggak? Gitu, pemerasan loh itu loh. 35 juta bukan uang besar loh. Bukan uang kecil loh, uang besar. Dia juga sempat ngomongnya, ini bukan jual beli ya, kata Kak Iber sempat ngomong gitu ya ke rumah semua. Jangan anggap ini jual beli apa gitu ke mertua saya, sempat chattingan di WA gitu. Tapi nggak tahu tujuannya apa, pokoknya chatnya banyak sama mertua saya teh, kan kalau saya sendiri nggak pegang HP ya, jadi komunikasinya paling sama mertua. Itu aja guys, jadi nanti kita tunggu data-datanya, karena yang tadi ya Bu Lia bilang arahannya harus ada SKL, surat keterangan lahir, bahwa menyatakan anak tersebut adalah orang tuanya ini gitu, supaya nanti kita datang ke sana nggak salah paham. Nah ini saksinya ada Pak RT, berarti nanti kita harus libatkan RT setempat dan aparat desa guys. Kenapa? Supaya hal ini nggak terjadi lagi, nih nggak boleh kayak gini, apalagi penyerahan seolah-olah ini kayak barang ya, oke kita ini tanda tangan ya, nggak bisa kayak gitu SOP-nya ya Mbak. Iya teh. Jadi, tapi Mbak ini disodorin ya? Iya teh. Mbak ini disodorin, bukan Mbak yang bikin kan? Bukan, ini kan kakak ipar saya yang tulisan tangannya? Tulisan tangan kakak ipar saya. Oh dia juga. Pas saya datang dia udah ada surat perjanjian ini kan. Oke, nanti kita tanya juga nih perjanjiannya bikin atas dasar apa, ngelihat di mana contohnya gitu. Itu kan juga harus ditelusuri ya, nggak boleh kayak gini. Sekali lagi, semoga bismillah ya nggak ada lagi yang kayak gini-gini. Ini yang terakhir, karena kita banyak banget dapat laporan itu, bisa lebih dari 10 atau 20 tentang kasus kayak gini, penyerahan anak yang ujung-ujungnya menyesal gitu. Tapi kalau ini pure ya bukan kesalahan ya, karena kan awalnya titip perawat, kok bisa dari titip perawat langsung pengambilan asuh sepenuhnya. Kenapa bilang sepenuhnya? Karena data udah diganti gitu. Kalau titip perawat ya data nggak diganti, kayak saya nih ada 6 anak asuh ya, saya nggak ganti nama orang tuanya, ibunya tetap ibunya, bapaknya tetap bapaknya, nggak boleh kita ganti gitu sampai nanti dia besar, kecuali
saya mau adopsi, saya harus ke pengadilan dulu, ketok palu dulu, dan itu pun ibunya harus menyetujui bahwa itu kita rawat, tidak sepakat. Nanti di pengadilan tuh Mbak dipanggil tuh, Ibu Septiani, benar atas nama anaknya si ini, benar akan diserahkan secara sadar, gitu, tanpa ada paksaan. Nanti tanya gitu sama Pak Hakim. Terus kalau Mbak bilang, oke, iya Pak, saya sadar karena alasannya ini, ya udah berarti semua setuju ya, sepakat ya, udah sepakat ketok palu. Iya gitu. Kan di surat perjanjian ini juga kan ada tulisannya dalam keadaan sadar ya Teh. Jadi emang kita sadar tanda tangan ini, cuma kan karena emang waktu itu keterbatasan ya Teh, kalau pas dia minta bisa anak itu kembali di saat itu juga harus ada biaya kemarin-kemarin. Itu waktu itu sebulan Mbak udah mau minta balik kan? Bukan minta balik, maksudnya kan kayak apa sih, kita mau konfirmasi lagi, kita mau lanjut kerja, mau nitip rawat, tadinya kita mau ada itikat baik untuk gaji gitu. Untuk sempat gaji, cuma tapi nggak mau menolak gitu, mau tetap adopsi aja terus tapi dengan syarat tidak akan memisahkan gitu ya, tidak akan ya cuma dititip gitu, bukan untuk diadopsi atau dipalsuin datanya kan, gitu. Nah ternyata ini beda. Terus kan kemarin juga pas terakhir ngobrol sama suami saya tuh ngomongnya surat mana yang udah nggak berlaku, yang tanda tangan neneknya. Kan di sini ada surat perjanjian hak kayak nenek sama orang tuanya ya Teh. Terus kata dia kalau surat ini udah ditandatangani, surat ini udah nggak berlaku, kata kakak ipar saya gitu. Nggak berlaku kenapa? Saya juga kesitunya kurang paham Teh. Kan keluarga mereka ngomongnya karena katanya alasan biologis anaknya, katanya takut gimana-gimana, makanya dilarang buat dibawa kemana-mana sama orang tua. Nggak bisa Mbak. Nggak kayak gitu caranya Mbak. Ya nantilah saya ngomong Mbak, kita percuma ngomong di sini kan, nggak ada orangnya juga gitu. Kita mau debat pun kita bingung. Tapi yang jelas saya pun pribadi sekolah hukum ya Mbak saat ini gitu, masih sekolah hukum, tapi sedikit banyak saya tahu lah tentang pengurusan anak, titip rawat dan adopsi, sistemnya seperti apa. Karena saya juga merawat anak yang tadi saya cerita gitu. Jadi hak-hak ibu tetap harus terpenuhi gitu ya. Yang intinya sih ini salah besar sih Mbak gitu ya. Dan saya harap nanti insya Allah ya, kalau Allah mudahkan semua, anaknya sudah kembali, jangan di kemana-manain lagi ya Mbak. Mbak kan juga punya orang tua, lebih baik dititipkan sama orang tua, atau kalau Mbak kerja ya dicari pengasuh yang benar-benar pengasuh gitu, jangan sama keluarga, nanti ujungnya konflik, malah nggak enak Mbak. Iya gitu. Ini juga kan anak saya yang pertama emang dari kecil dirawat sama orang tua saya. Udah gede? Udah sampai sekarang udah SD, emang biasanya gitu Teh. Saya kerja tapi kebutuhan ibu saya yang tanggung, kayak gitu. Baik kan kayak gitu. Karena untuk biaya tambahan juga kan. Saya biasanya emang seperti itu sama orang tua sendiri, cuma ini sama kakak ipar jadi agak beda Teh. Ya nggak apa-apa lah, menjadi pembelajaran kan. Tapi semoga sih besok diselesaikan secara damai, secara baik, biar tidak ada masalah atau konflik. Tapi kalau sekali lagi ya Mas, Mbak, sepakat kalau ini tidak selesaikan, kita akan lapor ke polisian gitu ya. Nanti kita dampingi semuanya ya Mbak, tenang aja, nggak usah khawatir, kita pasti bisa menang. Karena apa, Mbak adalah orang tua kandungnya gitu ya. Setuju nggak, sepakat nggak? Setuju. Kalau misalkan ke jalur hukum gitu, saya kurang dapat support dari ibu karena kan posisinya kakak. Kalau ibu kan takutnya kakak sampai terjerat hukum, padahal kan ini yang kekeh itu. Iya kan kakak ipar, nggak apa-apa kita laporin kakak iparnya gitu ya. Kita tetap laporin kakak iparnya. Kan ada pernyataan bahwa yang pihak kakak Mbak adalah mau memberikan, tapi kakak kandung Mbak mau memberikan, tapi kakak ipar yang tidak mau dan melarang. Ya nanti kita akan bilang gitu ya apa adanya, supaya apa ya, supaya jadi efek jerah juga, itu anak orang bukan anak dia. Iya Teh. Gitu ya. Iya Teh. Setuju ya, sepakat ya. Supaya kita harus, aku harus lapor sama pengacaraku kan. Nanti kalau Mbak sepakat, semua sepakat, tinggal kita kerjasama sistemnya tadi, pemberkasan, nanti saya yang koordinasi sama LBH ya. Iya Teh. Udah itu aja sih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Gak nyangka juga sih bakal direspon secepat ini sama Teh Novi. Iya, kita pokoknya kalau urusan perempuan, anak,
kayak ODGJ, terlantar, hamil, itu pasti kita prioritasin. Makanya pas kita bilang ini case-nya apa nih anak, ya udah saya langsung meluncur ke sini gitu ya. Oke Mbak, aku pamit ya Mbak. Makasih banyak, makasih Teh. yuk, makasih banyak doa ya, dimudahin Makasih ya. banyak ya Teh. There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else that's a rival, that much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, and I blame myself.